I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants not sleeping but just a giant. Petinggi Suwon FC ungkap rahasia Pratama Arhan tak pernah dimainkan. Beda jawaban pelatih Indra Syafri dengan manajer timnas U20 terkait absennya Welber Jardim. Kerjasama dengan KNVB, Indonesia akan menjadi raksasa seutuhnya. Welber Jardim tak hadir ke dalam skuad timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 sampai 29 September 2024. Padahal, gelandang 17 tahun itu dipanggil pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Apakah Welber Jardim bakal bernasib seperti Elkan Bagot, pemain yang dicampakkan Shin Tae-yong setelah menolak gabung dengan skuad timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024? Secara prinsip klub, Sao Paulo sudah melepas Welber untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20. Tiket pun sudah kita berikan, tetapi sampai detik-detik terakhir pendaftaran, Welber tidak datang. Tegas Indra Syafri dalam konferensi pers jelang laga timnas Indonesia U20 versus Maladewa U20, Selasa 24 September 2024. Menurut saya dan tim pelatih, kami tidak mau bergantung kepada 1-2 pemain. Jika Welber tidak ada, pemain lain harus siap menggantikan. Lanjut pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia U19 lolos perempat final Piala Asia U19 2018 ini. Indra Syafri pun tak menjamin Welber Jardim akan membela timnas Indonesia U20 jika skuad Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025. Indra Syafri hanya menyebut masih akan mempertimbangkannya. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia U20, Ahmad Zaki Iskandar, memberikan pernyataan berbeda dari pelatih Indra Syafri terkait dicoretnya Welber Jardim. Namun, Zaki menyebut ada alasan lain yang membuat Welber gagal membela skuad Garuda. Welber gagal beraksi di kualifikasi Piala Asia U20 karena tidak mendapat izin dari klub. Sebab, Sao Paulo U17 tengah disibukkan oleh kompetisi yang padat. Jadwal klub Welber padat, jadinya tidak diberikan izin. Kata Zaki, secara kualitas, performa Welber Jardim tak perlu diragukan lagi. Statusnya sebagai pemain inti di klub sebesar Sao Paulo U17, menunjukkan Welber Jardim bukanlah pesepak bola biasa. Harapannya, Welber Jardim terus berkembang di level klub dan kecintaannya kepada Indonesia takkan pernah pudar. Suatu hari nanti, timnas Indonesia senior pastinya membutuhkan jasa pemain berdarah Brasil Indonesia ini. Jika benar Mees Hilgers dan Eliano Reijder mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024, Mees Hilgers bisa didaftarkan Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain dan Cina pada 10 serta 15 Oktober 2024. Sebab, batas akhir pendaftaran untuk laga melawan Bahrain baru akan ditutup pada Kamis, 3 Oktober 2024. Sementara, kehadiran dua pemain ini, Mees dan Eliano, otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun, kami juga harus tahu apakah coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya. Kata Sumarji. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mees Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Kelvin Verdong dan Nathan Choi Aon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Teazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera, dan ambil bagian saat JDT menang 61 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu. Kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Satu harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar. Akhirnya terjawab teka-teki nasib Pratama Arhan di Suwon FC. Namun, apa tujuan Suwon FC merekrut Arhan? Seharusnya sebelum belikan tahu kondisinya.
Fas Suwon FC berkurang drastis imbas jarang dimainkannya Pratama Arhan. Hal itu diakui oleh salah satu petinggi klub belum lama ini. Penggemar dari Indonesia bahkan kabarnya sudah tidak lagi datang ke stadion, karena tidak ada Arhan di skuad Suwon FC. Seperti diketahui, nasib Pratama Arhan tidak jelas setelah hanya dimainkan satu kali oleh Suwon FC. Pemain asal Blora itu hanya diberikan kesempatan bermain saat Suwon kalah dari Jeju United 0-1 di pekan ke-14, 26 Mei 2024 lalu. Bahkan, Arhan hanya bermain 3 menit dalam pertandingan itu karena terkena kartu merah. Setelah itu, mantan pemain PSIS Semarang itu terkena skor kartu merah dalam 2 laga selanjutnya dan tidak pernah masuk dalam skuad Suwon FC lagi. Dari 31 pertandingan Suwon FC di musim ini, Arhan hanya masuk dalam daftar skuad sebanyak 3 kali dan bermain 1 kali. Minimnya menit bermain pemain berusia 22 tahun itu, berdampak buruk untuk karirnya di timnas Indonesia. Nasib Arhan kemudian menjadi pertanyaan banyak penggemar, terkhusus dari Indonesia. Absennya Arhan kemudian membuat penggemar Indonesia enggan datang lagi ke stadion untuk menyaksikan laga Suwon FC. Hal itu diakui oleh salah satu petinggi Suwon FC, yang berbicara kepada media Korea Selatan, Sports-G. Setelah Pratama Arhan direkrut, banyak penggemar Indonesia yang datang ke stadion, tetapi karena dia tidak bisa bermain dalam pertandingan secara konsisten, jumlah penggemar Indonesia berkurang signifikan. Ungkap petinggi yang tak disebutkan namanya itu, dikutip dari Sports-G, Rabu, 25 September 2024. Petinggi Suwon FC itu juga mengakui, Arhan disinyalir kalah bersaing sehingga sulit mendapatkan tempat utama di skuad Suwon FC. Namun demikian, dia terus berlatih keras agar bisa menembus skuad utama. Arhan pasti sedang kesulitan. Namun, dia adalah tipe orang yang tidak menunjukkannya. Ujar petinggi itu. Dia benar-benar bekerja keras saat latihan. Sekretaris Jenderal KNVB, Gits De Jong, menyebut timnas Indonesia tidak akan menjadi raksasa yang tertidur lagi, melainkan raksasa yang seutuhnya. Hal itu diungkapkan Gits De Jong setelah menandatangani MOU, atau kesepakatan antara PSSI dan KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola, Rabu, 25 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda, menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini, PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dalam beberapa bidang. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior, dan juga sepak bola wanita. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal KNVB, Gits De Jong yang sudah menganggap kami seperti keluarga dan sharing tentang bagaimana sepak bola di Belanda bisa maju seperti saat ini. Kata Erick Thohir. Semoga sepak bola Indonesia dan Belanda bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama ini. Tambahnya, sementara itu, Gits De Jong juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen PSSI-nya Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program yang dicanangkan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan Indonesia. Bahkan, Gits De Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya.